Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Skilab EKG yang menggembirakan. Hari ini saya Siddiq Awaludin yang akan menjadi fasilitator untuk Skilab ini. Saya yakin Anda semua sudah membaca buku panduan yang sudah kami berikan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menginterpretasi EKG secara mudah dan menyenangkan. Jadi kita harus punya slogan di dalam belajar EKG ini adalah belajar EKG mudah dan menyenangkan. Bagaimana? Belajar EKG mudah dan menyenangkan. Mari kita ikuti dan kita simak bersama-sama bagaimana teknik dan langkah-langkah menginterpretasi EKG. Mari. Para mahasiswa yang berbahagia, sebelum kita belajar tentang interpretasi EKG, kita harus review dulu terkait dengan anatomi jantung. Saya yakin Anda semua sudah di luar kepala kalau menjelaskan terkait dengan anatomi. Di luar kepala ya. Maka kita akan masukkan lagi apa yang sudah di luar kepala itu masuk ke dalam kepala kita lagi terkait dengan anatomi jantung. Jantung seperti yang kita ketahui dari masing-masing orang itu besarnya berbeda-beda kalau kita lihat. Jadi kalau mau melihat seberapa besar jantung kita, ya lihat kepalan tangan kita, tangan kiri kita. Nah inilah sebesar jantung kita. Maka setiap orang itu berbeda-beda. Itu besarnya. Kemudian kalau kita lihat jantung kita ini letaknya di mana? Ada yang tahu? Ya, bagus. Jantung kita ini terletak di rongga dada kita, atau namanya cavum mediastinum. Dia letaknya, atau jantung itu letaknya di atas diafragma, di belakang sternum, dan di depan kolumna vertebralis. Jadi itu secara spesifiknya. Di mana tadi? Di rongga dada atau cavum mediastinum, di atas diafragma, di belakang tulang sternum, dan di depan kolumna vertebralis. Itu letak jantung. Kemudian untuk mempelajari terkait dengan interpretasi EKG, selain letak jantung, kita juga harus tahu otot jantung. Otot jantung yang kita sebut sebagai miokardium, ya apa? Miokardium atau miokard. Itu kalau ada kerusakan di miokard, maka bisa teridentifikasi dari gambaran listrik jantung. Nah, selain miokard, dalam mempelajari EKG, kita juga harus tahu tentang arteri koroner. Arteri koroner seperti kita ketahui, dia merupakan cabang pertama dari aorta. Jadi kalau kita lihat, ini gambar aorta. Ya, ini aorta ascending, ini arcus aorta. Nah, cabang pertamanya ini adalah arteri koroner. Arteri koroner kita bagi menjadi dua. Ini yang kanan disebut RCA, right coronary artery. Sedangkan yang kiri ini merupakan cabang pertama dari yang kiri. Ini disebut LMCA, left main coronary artery, atau cabang arteri koroner kiri yang utama. Mengapa disebut utama? Karena dia punya cabang lagi. Ya. Nah, cabangnya ini sama besar, ya. Ada yang ke depan dan ke bawah. Ini kita beri nama LAD, left anterior descending. Left itu kiri, anterior itu ke depan, descending itu turun ke bawah. Ya. Kemudian ini yang memutar, ini disebut dengan LCX, left circumflex. Circum ini memutar, flex itu menekuk ke belakang, ke dinding bagian posterior di atrium kiri. Nah, ini harus kita pahami. Nah, EKG kurang lebih 80% mampu mendeteksi kemungkinan adanya permasalahan di sepanjang arteri koroner ini. Kalau pengen jelas 100%, ya perlu dilakukan pemeriksaan angiografi namanya. Baru kita ketahui adanya masalah, biasanya karena sumbatan atau oklusi, ya. Nah, itu arteri koroner kita. Nah, selain arteri koroner, di dalam mempelajari EKG, ya, kita harus tahu tentang sistem konduksi atau sistem hantaran listrik jantung.
Jantung itu tidak akan berdenyut kalau tidak ada impuls listrik yang mendahuluinya. Sama halnya lampu yang kita punya ini, namanya lampu listrik, ya, itu bisa menyala, pasti ada sumber penghasil energi listriknya. Sama dengan halnya jantung. Kalau listrik ini yang menyala itu, ya, ketika malam menerangi gelap gulita, siapa yang menghasilkan? Ya, kalau kita lihat siapa yang menghasilkan? Ya, itu di situ ada air, misalkan PLTA, ada air terjun, kemudian ada turbin masuk ke mesin, ya, itu namanya gerak diubah menjadi alat yang kotak kecil, kemudian dia berubah menjadi listrik. Namanya apa? Ya, bagus, generator. Jantung pun punya generator, tapi namanya bukan generator, namanya pacemaker. Jadi generatornya jantung disebut apa? Pacemaker. Jantung dianugerahi oleh Tuhan dengan 3 generator, sungguh sangat luar biasa. Punya 3 generator. Generator utama itu kita sebut sebagai sinoatrial node atau SA node. Ini generator utama. Generator kedua atau pacemaker yang kedua, ya, itu adalah AV node, atrioventricular node. Dan yang ketiga adalah serabut Purkinje. Serabut Purkinje. Masing-masing dari generator ini, ya, mampu menghasilkan impuls listrik dengan frekuensi yang berbeda-beda. Dalam kondisi normal seperti kita, alhamdulillah, ya, ini SA node lah yang menghasilkan impuls listrik kita. Berapa frekuensinya? Paling besar yaitu 60 sampai 100 kali per menit. Nah, ini sesuai dengan heart rate normal kita. Jika SA node bermasalah, maka di-cover atau digantikan oleh yang kedua, yaitu AV node. Tetapi frekuensinya lebih rendah, ya, lebih kecil, ya, yaitu 40 sampai 60 kali per menit. AV node bermasalah? Ya, masih ada generator ketiga, yaitu serabut Purkinje. Impulsnya paling sedikit, yaitu 20 sampai 40 kali per menit. Nah, ini harus tahu di dalam mempelajari tentang EKG. Kalau belum tahu, ya nanti harus diulang lagi, ya, dibaca lagi terkait dengan pacemaker yang ada di jantung. Ya, nah, oke. Saya akan bertanya, siapakah yang menghasilkan impuls 40 sampai 60? Ya, siapa? Ya, bagus sekali. AV node. 20, 40? Ya, Purkinje. Oke, bagus ya. Berarti Anda sudah lulus, ya, secara daring di rumah masing-masing, ya, terkait dengan pacemaker, ya. Nah, selain pacemaker, kita juga harus tahu tentang arah atau arus dari konduksi, arah jalannya impuls listrik. Jadi kalau kita lihat ini gambar jantung kita secara skematik, ya. SA node itu letaknya di muara vena cava superior. Nah, muaranya ada SA node. Dari SA node ini akan dipancarkan menuju ke AV node melalui 3 internodal track. 3 internodal track. Internodal itu inter itu antar, nodal itu nodus, jadi antar kedua nodus. Ada yang ke depan, ini namanya anterior, tengah itu middle, dan belakang itu posterior, internodal track. Itu sama-sama menuju AV node di sisi atrium kanan. Sedangkan atrium kiri dari SA node juga ada salurannya. Ini namanya bundle Bachmann. Ya. Nah, kemudian dari AV node ini akan dipancarkan menuju bundle of His. Dari bundle of His ini dia bercabang 2. Yang kanan disebut RBB, right bundle branch, kemudian yang kiri disebut LBB, left bundle branch. Baru dia akan masuk ke serabut Purkinje yang ada di miokard. Nah, ini ada arah
arah dari impuls listrik jantung. Ya, nah ini harus tahu Anda. Ya, penjelasan saya terlalu cepat atau terlalu lambat? Ya, oke. Para mahasiswa yang berbahagia, selain kita belajar tentang bagaimana arah impuls listrik jantung, sebelum kita belajar tentang interpretasi EKG, kita juga harus tahu istilah-istilah di dalam elektrokardiografi. Yang pertama adalah elektrokardiografi. Itu ilmu yang mempelajari tentang aktivitas listrik jantung. Kemudian elektrokardiogram. Itu adalah kertas grafik yang sudah ada gambaran aktivitas listrik jantung. Jadi ada elektrokardiografi dan elektrokardiogram. Ya, itu harus paham. Kemudian sebelum kita belajar lagi tentang interpretasi, kita harus tahu mesin EKG. Saya yakin ya pada mata kuliah sebelumnya Anda semua sudah belajar bagaimana cara merekam EKG ya. Nah, untuk merekam, menghasilkan sebuah rekaman listrik jantung, ini ada mesin yang kita gunakan. Nah, mesin ini berdasarkan salurannya itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada namanya single channel. Single itu satu, channel itu saluran, satu saluran. Kemudian ada triple channel. Triple itu 3, channel saluran. Jadi ada 3 saluran. Satu mesin bisa untuk 3 langsung pasien. Dan bahkan ada yang namanya multiple channel. Satu mesin EKG bisa untuk 8-10 orang dalam waktu bersamaan. Dan bahkan ada yang lebih canggih daripada itu. Namanya telemetri EKG. Ya. Tele itu jauh, metri itu jarak. Jadi jarak jauh seseorang 20-30 orang bisa direkam jantung secara bersamaan dengan wireless tanpa kabel. Ya, ini biasanya dipakai pada orang-orang yang sedang melakukan rehabilitasi jantung. Ya, ini mesin EKG. Ya. Kemudian yang harus tahu ya, dan ini sangat penting, itu adalah kertas EKG. Kalau kita lihat ini kertas EKG, saya yakin Anda sudah pernah lihat semuanya. Ini namanya kertas grafik. Kalau kita lihat dari bentuknya, ini loh namanya grafik, itu ada namanya garis. Nah ini garis horizontal dan juga ada garis vertikal yang ke atas, horizontal yang mendatar. Kemudian ada juga kotak. Kotak ini bentuknya bujur sangkar, sama sisi. Kalau kita ukur dengan satuan panjang, satu kotak ini panjang dan lebarnya sama, ini 1 mm. Ya, itu disebut sebagai satu kotak kecil. Sedangkan ini garis yang lebih tebal, ini biasanya ini panjang dan lebarnya juga sama, ini bentuknya bujur sangkar. Ini panjangnya 5 kotak kecil, lebarnya juga sama 5 kotak kecil atau 5 mm. Ya. Jadi kalau ditanyakan satu kotak besar ini berapa kotak kecil panjang dan lebarnya? 5. Ya, 5 kotak kecil. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi saya akan tulis di sini ya. Jadi ini konsep, jadi Anda harus paham. Jadi kalau ada pertanyaan satu kotak besar, berapa kotak kecil tadi? 5 kotak kecil. Ya. Oke ya. Nah, sekarang garis horizontal. Garis horizontal ya. Garis horizontal atau yang mendatar ini menunjukkan waktu. Ingat, garis horizontal menunjukkan waktu. Dimana kalau kita lihat dengan mesin EKG yang kita punya itu terstandar internasional, kecepatannya adalah 25 mm per detik, maka setiap melewati satu kotak kecil atau 1 mm butuh waktu 0,04 detik. Ya. Sedangkan kalau satu kotak besar atau 5 mm tadi, ini 0,20 detik. Ya, ini garis horizontal yang menunjukkan waktu. Ya, nah kita lihat di sini. Ya, ini ada pertanyaan untuk Anda. Ya, tadi satu kotak besar sama dengan 5 kotak kecil. Satu kotak kecil tadi garis horizontal ini 0,04 detik.
Nah, kalau satu kotak besar berapa? Kali 5, yaitu 0,2 atau 0,20 detik. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk mencapai 1 detik, berapa kotak besar yang dibutuhkan? Ada yang bisa menghitung? Ya, bagus sekali, cepat sekali Anda menjawab. Ya, yaitu 5 kotak besar. Dari mana 5 kotak besar? Nah, 5 kali 0,2 sama dengan 1 detik. Kemudian berikutnya, kalau ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau 6 detik? Ya, ternyata ada 6 detik itu adalah 30 kotak besar. Ya. Nah, bagaimana kalau 1 menit atau 60 detik? Nah, kalau ini 6 kali 10 berarti 60 detik. Ini juga harus kali 10, yaitu 300 kotak besar. Berapa kotak kecil? Ya, kalikan 5 saja, 1.500 kotak kecil. Nah, dari sinilah dengan menggunakan kertas EKG kita bisa menemukan 2 rumus menghitung heart rate pasien atau menghitung denyut jantung pasien dengan menggunakan kertas EKG. Ya, bagaimana caranya? Nah, akan ketemu rumusnya. Yang pertama yaitu heart rate atau denyut jantung. Kalau kita hitung dengan kotak besar, maka rumusnya adalah 300 dibagi jumlah kotak besar, jarak antara gelombang R ke R. Nah, kalau kotak kecil, heart rate 1.500 dibagi jumlah kotak kecil, jarak antara R ke R. Nah, syarat rumus ini kita gunakan kalau irama denyut jantung pasien itu teratur atau reguler. Contoh kasus, seorang Tuan A, misalkan gambaran EKG-nya seperti ini. Nah, ini adalah gelombang R, ini R, ini ada jarak. Kalau kita lihat ini misalkan ini kotak besarnya ada berapa ini? 1, 2, 3 misalkan. Ada 3 kotak besar. Nah, kemudian berapa heart rate-nya? Maka kita bisa menggunakan 2 rumus. Kalau kita gunakan kotak besar, ya 300. Berapa jumlah kotak besarnya? Ada 3. Jadi 300 bagi 3 sama dengan 100 kali per menit. Nah, di dalam kotak besar ini ada 5 kotak kecil. Ya, ada 5 kotak kecil, 5, 5, 5. Jadi berapa? Kalau kita gunakan kotak kecil, maka 1.500 dibagi 15. Ya, ketemu sama dengan 100 kali per menit. Ya, itu mudah kan? Nah, contoh soal kembali. Tuan W direkam jantung dengan irama reguler. Ya, irama reguler ya. Jarak antara R ke R 6 kotak besar. Berapa heart rate-nya? Nah, silahkan tulis di kertasnya. Ini pertanyaan pertama ya. Sementara Nyonya K, irama reguler, jarak antara R ke R 20 kotak kecil. Berapa heart rate-nya? Silahkan tulis di kertas, nanti diupload ya. Oke, itu pertanyaan kedua ya. Oke. Ya, tadi itu garis horizontal yang menunjukkan waktu. Sekarang garis vertikal atau yang ke atas itu juga punya makna, menggambarkan voltage, voltase ya. Dengan mesin EKG yang kita punya terstandar internasional, amplitudenya adalah 1 milivolt. Ketika dia melalui 1 kotak kecil vertikal, itu voltasenya adalah 0,1 milivolt. Jadi kalau 1 kotak kecil, kalau 1 kotak besar ya kalikan 5 saja, sama dengan 0,5 milivolt. Itu ya. Ini. Oke.
Itu terkait dengan kertas EKG. Ya. Oke. Pertanyaan ketiga. Ya. Pertanyaan ketiga, kalau kita lihat nanti ditulis di bukunya nanti yang diupload. Ya. Garis horizontal itu menunjukkan waktu. Kalau satu kotak kecil ini 0,04. Nah, pertanyaan nomor 3 ini ya, nanti ditambahkan di catatan Anda. Ya, pertanyaan bahwa 6 kotak kecil horizontal berapa detik? Nah, silahkan tulis. Ya, oke. Dan 6 kotak kecil vertikal berapa milivolt? Silahkan tulis. Itu nomor 4. Ya, oke. Sudah 4 pertanyaan. Ya, oke. Baik. Kita lanjutkan. Nah, untuk mempelajari interpretasi EKG kita juga harus kenal namanya sandapan atau sadapan. Jadi saya yakin Anda semua sudah pernah merekam EKG, ya. Oke. Nah, di dalam kita merekam EKG itu ada berapa lead. Jadi hasil rekamannya itu ada berapa lead. Nah, maka kita lihat berapa. Ya, bagus. Ya, itu total rekaman EKG yang kita punya itu adalah 12 lead. 12 itu apa saja? Kita lihat ya, 12 lead. Kita lihat ya di sini. Ya. Ada 12 lead. Ya, 12 lead. Jadi ada 12 lead. 12 lead ini dibagi menjadi 2. Ada namanya lead bipolar dan unipolar. B itu artinya 2, polar itu kutub. Ya. Jadi fungsinya adalah membedakan besar muatan di antara 2 kutub. Lead bipolar ini ya sering diberi simbol, yang atau punya simbol, yaitu lead 1, 2, 3 Romawi. Kemudian lead unipolar, uni itu 1, polar itu kutub, jadi fungsinya adalah membedakan besar muatan di antara 1 kutub itu. Ini dibagi menjadi 2. Ada unipolar ekstremitas, yaitu di anggota gerak, dan prekordial. Prekordial ini dari kata prekordium, itu artinya daerah di mana jantung itu terletak. Ya, masing-masing punya simbol. Jadi yang pertama ekstremitas itu simbolnya AVL, AVR, dan AVF. Augmented voltage itu AV. Kalau R ya right, L itu left, F itu foot left sebenarnya, kaki kiri. Kemudian yang prekordial punya simbol juga V1 sampai V6. Atau dalam beberapa referensi ada yang mengatakan C1 sampai C6. 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 adalah 12. Ya. Nah ini. Itu adalah lead 12 lead. Ya. Itu sadapan, ya. Sadapannya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, ini tadi. Nah, sadapan ini ternyata bisa menunjukkan ya lokasi, ya juga bisa menunjukkan daerah atau lokasi tadi, dan juga bisa menunjukkan arteri koroner mana, karena kalau sadapan ini ada nama-namanya, ya. Nah ini kalau kita lihat, ini adalah tadi saya bilang bahwa sadapan itu bisa menunjukkan lokasi. Kalau kita lihat ya, ini masih ingat, ini kalau kita lihat gambarnya ya, ada lead bipolar dan unipolar. Nah, kalau lead bipolar tadi apa namanya? Ada lead 1, 2, dan 3. Ya, ini lead 1 ke sini. Ya. Lead 2 ya, dan lead 3 itu ke sini. Ya.
Kemudian ada lead unipolar ekstremitas, ini tadi AVL, augmented voltage left, ini ke tangan kiri, dan augmented voltage right, ini ke tangan kanan. Dan juga ada AVF, dia itu ke kaki kiri, ya. Nah, kaki kanan berfungsi enggak? Nah, kaki kanan itu sebagai ground, ya. Warnanya hitam. Nah, ini, ya. Nah, kalau kita lihat dari masing-masing ini, arah ini bisa menunjukkan tadi lokasi. Jadi kalau kita lihat yang pertama ini lead 2, 3 AVF, semuanya ini arahnya ke bawah. Makanya kalau ke bawah disebut inferior. Ya. Kemudian kalau kita lihat V1 di sini dan V2 ini, V1, V2 ini lead prekordial. Ya. Ini tepat di septumnya jantung. Septum pembatas jantung. Makanya areanya namanya septal. Kemudian V3 dan V4, ini kalau kita lihat V3, V4, ya, ini V3, ini V4 nih, dia tepat di depan jantung, namanya anterior. Ya. Kemudian V5, V6, ya, ini karena dia tepat, ya, ada namanya V5, V6 ini namanya lateral. Kalau V1 sampai V4, ya kita tinggal menggabungkan saja, nah, anterior dan septal, ya. Nah, kalau 1 dan AVL, ini lead 1, ini AVL ini disebut high lateral, maka dia lateral tinggi, karena dia tangan kanan ini letaknya dia di sampingnya jantung dan lebih atas dari jantung lengan ini, makanya dia lateral tinggi. Ya, nah tadi ini V5 dan V6 yang saya sebutkan tadi, karena dia letaknya di samping persis, namanya lateral. Ya, nah ini. Itu adalah letak, ya, bisa menunjukkan lokasi, ya, dengan menggunakan lead EKG. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke gelombang EKG? Nah, kita akan lanjutkan ke gelombang EKG. Jadi di dalam EKG itu kita kenal namanya gelombang, ya, gelombang EKG. Nah, gelombang EKG kalau kita lihat, ya, ini ada namanya gelombang P, ya, P, Q, R, S, T. Nah, ini normalnya P, Q, R, S, T. Nah, P ini menunjukkan depolarisasi atrium. Depolarisasi artinya perubahan muatan, ya. Sedangkan QRS ini yang saya garis tebal ini, yang saya beri tanda ini, QRS ini menunjukkan depolarisasi ventricle. Ya, dan juga ada gelombang T. T ini menunjukkan repolarisasi ventricle. Ya, oke. Selain gelombang, nanti kita kenal beberapa istilah, namanya ada interval dan juga segmen. Ada namanya PR interval, juga QT interval, dan juga ada namanya segmen. Nah, ini segmen ST, dan juga nanti ada kita kenal namanya PR segmen, ya. Oke. Ini yang ada di komponen-komponen gelombang EKG. Kita akan lihat satu-satu. Nah, sekarang gelombang P. Gelombang P ini. P tadi menunjukkan depolarisasi atrium, ya. Ini punya ciri-ciri. Lebarnya dia kurang dari 3 kotak kecil. Atau kalau kita lihat tadi ini garis horizontal, berarti kurang dari 0,12 detik. Kemudian tingginya ini juga kurang dari 3 kotak kecil, ya, atau kurang dari 0,3 milivolt. Jadi karena dia tingginya sama, kurang dari 3, maka dia akan membentuk suatu gelombang yang simetris, ya, simetris. P selalu positif di lead 2. Positif itu artinya, ya, kalau kita gambarkan, ya. Jadi P positif itu ke atas defleksinya. Ini namanya P positif karena dia ke atas. Ada juga yang P negatif. Berarti ini dia ke bawah. Ya. Nah, P positif itu di lead 2. Makanya di lead 2 ini P-nya positif, ya, P-nya positif, dia ke atas, ya. Kalau di AVR ini selalu negatif, ini lead 2, ya,
Nah, di AVR ini negatif, bahkan semua gelombang itu posisinya terbalik. Ini P dia ke bawah, Q-nya justru di atas, R-nya di bawah, S dan T-nya terbalik. Nah, ini di AVR, ingat ya. Oke. Ya. Nah, lead 3 dan V1 biasanya gelombang P-nya ini variasi bentuknya. Ada yang bahkan 2 puncak, ada juga yang satu puncaknya ke atas dan ke bawah, namanya bifasikuler P ya. Nah, 2 puncak. Kemudian kepentingannya untuk apa gelombang P ini? Ini untuk menentukan jenis irama ya. Nah, juga untuk menentukan ada pembesaran ya di atrium atau namanya hipertrofi atrium atau dilatasi atrium ya. Nah, ini itu gelombang P. Kemudian kita lihat lagi ya, ini contoh tadi yang di lead 3 ya, ini ada 2 puncak, ada juga 2 V1 ini di prekordial ini juga 2 puncak ya. Nah, tadi itu dia variasi bentuknya beda karena tergantung dari letak sadapannya, dan itu di mana ya. Oke. Nah, sekarang PR interval. Interval itu jarak ya. Ini PR interval terjadi saat pemberhentian sesaat gelombang depolarisasi di nodus AV. Nah, PR interval ini diukur dari awal P dari sini ya sampai awal QRS ya, dari sini. Dia punya nilai normal yaitu lebarnya 0,12 sampai 0,20 detik. 0,12 sampai 0,20 detik atau 3 sampai 5 kotak kecil. Kepentingannya untuk apa PR interval ini? Ini untuk mengetahui adanya blok atau AV blok. Ya, dari AV blok ini salah satunya diketahui dengan PR intervalnya. Nah, dia biasanya memanjang. Ya, biasanya ya. Oke. Kemudian kita lihat gelombang Q. Nah, tadi QRS sudah kita lihat lagi, sekarang kita Q dulu ya. Q ini merupakan bagian dari QRS kompleks. Nah, kalau QRS kompleks berarti 3 gelombang menjadi satu, namanya QR dan S. Ya. QRS itu menunjukkan depolarisasi ventrikel. Ya, Q ini bagian dari QRS. Ya, sehingga dia merupakan bagian juga dari depolarisasi ventrikel. Nah, normalnya tidak terlihat ya di lead 3 dan V1, kemudian selalu tampak di V5, V6, lead 2 dan 1 ya. Kemudian biasanya sempit. Nah, yang penting itu adalah kedalamannya. Kedalamannya ini normalnya kurang dari sepertiga tinggi gelombang R. Jadi kalau kita gambarkan di sini ya, kalau kita gambarkan di sini gelombang Q itu ya. Ini Q yang normal, ini P, nah Q, nah ini Q di sini, ini R, dia kurang dari sepertiga tinggi R-nya. Nah, kalau ini dibagi menjadi 3 misalkan, nah ini dari garis isoelektris, nah ini kurang dari 3 ini. Q kurang dari sepertiga tinggi gelombang R, ini normal. Nah, terkadang di pasien itu ada yang bentuknya seperti ini P, kemudian Q. Nah, ini R-nya di sini, Q-nya di sini. Kalau tinggi R-nya ini dibagi 3, nah dia lebih dari sepertiga R. Ini yang kita sebut sebagai Q patologis. Q patologis ini biasanya menunjukkan infak yang lama atau old myocard infarct, atau yang kita sering sebut disingkat OMI. Old myocard infarct itu salah satunya ditunjukkan oleh Q patologis, Q yang dalamnya lebih dari sepertiga tinggi R. Ya, baik, kita tuliskan tadi nomor 5 ya, pertanyaan kelima ditulis di catatan Anda. Ya. Masih ingat dengan gelombang P? P menunjukkan apa? Nah, silahkan tulis. Ya. Gelombang P itu menunjukkan apa? Silahkan tulis. Ya, itu nomor 5. Oke. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kompleks QRS ya. Kompleks QRS ini ya, kalau kita lihat ya di sini di layar ini ya. Ini tadi menunjukkan depolarisasi ventrikel. Nah, di dalam QRS ini yang penting adalah lebarnya. Lebarnya adalah 0,06 sampai 0,12 detik.
Jadi kalau kita lihat ini garis horizontal, berarti kurang lebih 1,5 sampai 3 kotak kecil, ya. Nah ini defleksi negatif delete AVR, ya. Kalau di AVR memang semuanya terbalik. Biasanya kalau R itu tinggi, delete 1, V5, V6 dan AVL, namun rendah, delete 3, V1 dan V2. Sedangkan S ini setelah R, ya, ke bawah dia delete 2, V1 dan V2. Ini namun dia itu dalam, ya, kemudian dia itu akan dangkal, ya, delete 1, V5, V6 dan AVL, ya. Pentingannya untuk apa QRS ini? Ini salah satunya adalah mengetahui irama ventrikular. Berarti kalau QRS-nya lebar-lebar itu namanya irama ventrikular. Kemudian aritmia letal, nanti contohnya, ya, contohnya ventricle fibrilasi. Nah ini QRS-nya lebar-lebar, ya, itu bisa ketahui dengan QRS-nya. Kemudian ada pembesaran di ventricle dan adanya block, baik itu right bundle branch block atau left bundle branch block. Itu adalah QRS. Nah ini contoh terminologi morfologi gelombang QRS. Nah di lapangan itu kenyataannya sangat banyak variasi QRS itu. Jadi untuk membedakan mana Q, mana R, mana S, kita lihat dulu R-nya dulu, karena R itu biasanya paling mudah dilihat. Karena dia tinggi dan ujungnya runcing, dia ke atas positif selain di AVR. Nah, ini R di sini, berarti ini depannya ini adalah Q. Nah setelah R pasti S. Ini berarti Q, ini S. R ada Q-nya? Q-nya tidak ada. Kemudian setelah R, S-nya ada. Ya, jadi ini gelombang R dan S. R, Q nggak ada. S juga tak dampak. R ini walaupun kecil, ini tetap R karena dia runcing ke atas. Q-nya tidak tampak, tidak ada, ya. Kemudian setelah R itu S, S-nya yang dalam. Kemudian ini R di sini, depan R itu pasti Q. Q apa ini? Ini pertanyaan ke-6. Ini ditulis, ini bentuk gelombang Q apa? Ya, nomor 6, ya. Ditulis Q. Q dan R. Kalau seperti ini, R-nya ada nggak nih? Yang runcing ke atas nggak ada. Ini maka disebut Q, bisa juga S, juga bisa. Namanya QS. Kalau yang ini R di sini, S itu turun, R lagi, R, S, R aksen. Ya, ini bentuknya menyerupai huruf M, maka selalu disebut M shape. Ya, atau fenomena telinga kelinci atau ear rabbit namanya. Ini karena ada 2 puncak, ya. Ini juga sama, R, S, R aksen. Kalau ini sering muncul, kalau ini jarang munculnya. Itu adalah terminologi morfologi gelombang QRS. Ya. Oke. Nah ini perbandingan gelombang R dan S di detik rekordial. Jadi kalau kita lihat ini V1 menuju ke V6, R-nya itu normalnya semakin tinggi. Jadi nanti kalau Anda merekam, lihat dulu V1 sampai V6-nya. Kalau dia gelombang R-nya itu tinggi, berarti normal. Kebalikannya S. S itu semakin menuju ke V6, itu semakin rendah atau semakin menghilang. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat R dibagi S dibagi 1 itu pasti kurang dari 1. Ya karena ini lebih rendah dibagi lebih panjang, jadi pasti kurang dari 1. Sedangkan R dibagi 6, R S itu pasti lebih dari 1, ya. Karena dia lebih tinggi R-nya daripada S-nya. Ya, oke. Kita akan lanjutkan sekarang segmen ST. Segmen ST ini ada waktu antara akhir depolarisasi dan awal repolarisasi. Kalau repolarisasi ini adalah proses pengembalian muatan ke keadaan semula. Jadi setelah tadi berubah, dikembalikan lagi. Kalau dia berubahnya namanya depolarisasi, kalau repolarisasi adalah pengembalian muatan lagi ke posisi semula. Segmen ST ini normalnya isoelektris. Isoelektris itu garis lurus horizontal. Ketika awal P itu naik, kemudian tarik garis lurus. Nah ini namanya garis isoelektris. Nah ST segmen itu ini sejajar normalnya. Nah kalau dia sejajar pasti ada 2 kemungkinan, atau yang mengalami penyimpangan atau deviasi. Nah, contohnya ini kalau kita lihat ini garisnya isoelektris di sini harusnya. Nah ternyata di ST segmennya di sini di atas garis isoelektris. Jadi menyimpang dia. Menyimpangnya kemana? Ke atas. Kalau atas naik berarti elevasi. Sedangkan ini
kita lihat ini ST elektrisnya di sini, dia ke bawah. Di bawah garis ST elektris namanya ST depresi. Nah, fungsinya apa ini? Ini apabila terjadi deviasi tadi, penyimpangan, maka kemungkinan ada iskemik. Iskemik itu ditunjukkan oleh ini, ST depresi. Sedangkan yang ke atas, ini ST elevasi biasanya menunjukkan injury atau infak miokard yang akut. Itu, ya. Oke. Nah, ini contohnya, ini berarti ST yang mana ini? Ini ST elevasi karena garis isoelektrisnya di sini. Sedangkan ini ST depresi, ya. Depresi menunjukkan iskemik, sedangkan yang elevasi tadi menunjukkan injury atau infak yang akut. Begitu? Masih fokus dengan penjelasan saya? Ya, bagus sekali. Anda tetap fokus. Ya. Nah, kemudian kita lihat tadi interval QT. Ya, interval QT ini menggambarkan lamanya aktivitas depolarisasi dan repolarisasi, ya, di ventricle. Ya. Nah, interval QT ini normalnya antara laki-laki dan perempuan berbeda. Biasanya kalau laki-laki lebih pendek daripada wanita dan dipengaruhi oleh massa otot. Ya. Laki-laki ini 0,40 detik atau kurang lebih sekitar 8,5 kotak kecil, sedangkan wanita lebih panjang 0,43 detik. Ya. Nah, kepentingannya untuk apa? Kalau dia memanjang QT intervalnya, ini biasanya kalau kita lihat ada penggunaan obat-obat jantung atau karena gangguan elektrolit berupa hipokalsemia. Sedangkan kalau memendek, ini biasanya efek-efek digitalis, obat-obat terapi digitalis, atau pasien tersebut mengalami peningkatan kadar kalsium, ya, namanya hiperkalsemia, ya, di dalam diri, di dalam tubuhnya, ya. Oke. Nah, untuk melihat ST segmen ini tadi, ya, ini kita kenal namanya titik J atau J point. Nah, J point inilah merupakan akhir dari QRS dan awal segmen ST. Nah, kalau J point-nya ini di atas, berarti ST segmennya elevasi. Kalau titik J-nya di bawah, itu ST segmennya depresi. Ya, jadi ini titik pegangan di dalam menentukan deviasi segmen ST. Ya, oke. Nah, ini contohnya. Ini berarti dia di atas titik J point-nya. Ya, di sini. Di elevasi, ya. Nah, gelombang T sekarang. T ini menunjukkan repolarisasi ventricle, ingat, ya, repolarisasi ventricle, ya. Nah, ini segmen ST, ini normalnya dia positif, jadi ke atas seperti ini, ya, di semua lead kecuali di AVR, ya, atau V1 kadang-kadang. Nah, kepentingannya untuk apa? Ini untuk mengetahui adanya iskemik. Kalau T yang terbalik seperti ini, T yang abnormal, ini namanya inversi T. T inversi atau inversion. Nah, kalau melihat seperti ini kemungkinan iskemik atau juga karena gangguan elektrolit. Nanti ini kalau mau pengen tahu bagaimana penjelasan ini, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan mendatang, atau Anda ikut pelatihan EKG, itu baru akan dijelaskan ini semuanya. Ya, bagaimana mekanismenya T inversi itu. Ya, oke. Ya, kita lanjutkan. Ya. Sekarang gelombang U. Nah, ini kadang-kadang itu muncul gelombang U. Jadi kalau Anda direkam, teman Anda direkam, kok teman Anda itu muncul gelombang setelah T, tapi sebelum P ada sesuatu yang naik, itu kemungkinan gelombang U. U ini muncul, nah seperti ini, akhir ini T, akhir T muncul gelombang lagi. Tapi beda bentuknya dengan P. Nah, inilah gelombang U. Ini terbentuk di antara gelombang T dan P, biasanya jelas ditemukan pada V1 sampai V4, dan penyebabnya karena akibat repolarisasi yang lambat di antara kedua ventricle. Kepentingannya apa? Kalau U itu biasanya lebih tinggi daripada T, ini menandakan hipokalemia. Sedangkan kalau U terbalik, ini menandakan iskemik atau hipertrofi, tapi biasanya tidak spesifik. Ya, itu gelombang U. Nah, itu kita akan masuk ke interpretasi EKG. Ya, di dalam menginterpretasi EKG banyak teknik, ya, di dalam referensi itu banyak sekali teknik-teknik. Nah, yang akan saya gunakan itu adalah cara yang paling mudah, yaitu menggunakan 7 langkah atau 7 step ECG interpretation.
Nah, ini yang pertama, nanti kita akan menginterpretasi EKG pada EKG strip, ya. Kemudian kita akan kenalkan sedikit terkait dengan interpretasi EKG lengkap 12 lead. Kita akan menggunakan konsep 7 langkah. Nah, yang pertama, kalau kita melihat interpretasi strip atau EKG monitor, jadi langkah pertama adalah menentukan irama. Yang kedua, menentukan frekuensi atau denyut jantung atau heart rate. Yang ketiga, menentukan gelombang P, normal atau tidak. Baru kita kaji kompleks QRS-nya normal atau tidak. Kelima, kaji interval PR ya. Kemudian kita kaji kesamaan bentuk gelombangnya, sama atau tidak. Baru yang ketujuh adalah interpretasinya. Ya. Nah, kita lihat cara menentukan irama. Jadi kalau kita lihat cara menentukan irama, jadi irama itu adakah kemungkinan dia reguler atau teratur atau tidak teratur atau irregular. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat. Maka kita hitung jarak R ke R dibandingkan dengan yang lain. Nah, kita lihat jarak antara R ke R ini sama atau tidak. Kalau kita lihat sekilas dengan mata, ini kemungkinan sama. Tapi hati-hati, mata itu seringnya kalau melihat garis-garis itu sering tertipu. Jadi harus betul-betul diukur menggunakan kertas. Jarak ini ya diukur jaraknya. Nah, puncak ini ke sana dengan kertas tandain, kasih titik, geser titiknya. Sama enggak dia? Kalau sama berarti reguler. Kalau seperti ini, kita lihat jarak antara R ke R-nya. Ini ada panjang, ada pendek. Nah, kita lihat ini irregular, ya nggak sama. Ya, sebenarnya tidak hanya R ke R, P ke P pun, kalau yang ini yang reguler, P ke P pun harapannya akan selalu sama jaraknya. Jadi antara R ke R, ini jaraknya R ke R, sama kalau kita garis ke P itu sama. Ya, oke. Baru yang kedua adalah menentukan heart rate. Untuk menentukan heart rate tergantung dari langkah pertama, yaitu menentukan irama. Tadi sudah kita jelaskan sebelumnya di awal bahwa ada 2 rumus menghitung heart rate pada irama yang reguler. Masih ingat? Ini karena ini gambarnya reguler, kita gunakan kotak besar dan kita gunakan kotak kecil. Nah, kita ingatkan lagi ini. Kalau 300 ini kotak besar, dan juga 1500 dibagi jumlah kotak kecil di antara 2 gelombang R. Ini kena dengan kotak kecil ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kita rumus kalau kotak besar, makanya 300 dibagi 4. Nah, ini ada 4 kotak besar, ketemu 75. Ini 1500 dibagi 20. Nah, ini 20 kotak kecil ya, 75 sama ya. Nah, ada cara pintas kalau kita dalam kondisi emergensi, kita gunakan ini. Jika iramanya reguler, kok jarak antara R ke R-nya ini di antara 3 sampai 5, berarti dia jaraknya antara 60 sampai 100, berarti dia normal. Kalau dia lebih dari 5, berarti dia memanjang, justru heart rate-nya semakin pendek. Ya, berarti dia kemungkinan bradikardi. Sedangkan kalau dia jaraknya kurang dari 3, berarti dia pasti, karena dia cepat-cepat jarak antara R ke R-nya, berarti denyutnya semakin cepat. Jadi kemungkinan takikardi lebih dari 100 ya. Oke. Nah, ini kalau irregular. Kalau irregular menentukan heart rate-nya, maka kita lihat jumlah gelombang R dalam 30 kotak besar. Masih ingat 6 detik. 6 detik itu 30 kotak besar. Karena 6 detik untuk mencapai 1 menit harus dikalikan 10. Jadi kita hitung dulu, ini kita tandain dari sini. Ini misalkan 1 kotak besar pertama, kita ukur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 ya. Nah, ini 5 lagi 10. 15 ya. Ya. 15 tambah lagi 20, 25, 30 kotak besar sampai sini. Ya, hitung jumlah QRS-nya sepanjang 30 detik ini berapa? Nah, kita tinggal ngitung saja ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
14 jumlah GRS-nya kalikan 10. Jadi berapa? 140 kali per menit. Oke, sekarang tulis di kertasnya nomor 7 pertanyaannya. Tuan W direkam jantung, iramanya irreguler, ya. Sepanjang 30 kotak besar itu ternyata ada 9 jumlah gelombang R. Berapa heart rate-nya? Ya, tulis ya, ada 9 gelombang GRS-nya. Berapa heart rate pasien tersebut? Oke? Ya. Kita lanjutkan. Normal heart rate itu 60-100, kalau di atas 100 kita sebut sebagai takikardi, sedang kalau kurang dari 60 ada bradikardi. Ingat ya. Oke. Kemudian kita lihat kata kaji gelombang P. Ya, P itu tadi normalnya dia tinggi dan lebar yang sama, kurang dari 3 kotak kecil, positif di 2, nah negatif di AVR. Nah ini P. P yang normal ini seperti ini, simetris. Ada yang abnormal, namanya salah satunya adalah P pulmonal. P pulmonal ini bentuknya tinggi dan runcing biasanya. Ya, ini amplitudenya lebih dari 0,3 milivolt atau 3 kotak kecil. Biasanya mengalami pembesaran di atrium kanan. Kalau P-nya seperti ini. Mengapa dia tinggi? Dia amplitudenya lebih dari 3 kotak. Ya karena otot di atriumnya ini menebal, ya, melebar. Jadi butuh voltase yang besar untuk sampai ke jaringan miokard. Ya. Sedangkan gelombang P yang abnormal yang kedua adalah P mitral atau mitralis. Ini biasanya lebarnya lebih dari 3 kotak kecil dan biasanya ada lekuknya atau yang berbentuk, karena dia ada lekuk, sesuatu yang simetris ada lekuknya, akhirnya menyerupai sebuah huruf M, ya, namanya mitral. M itu mitral, yang untuk mempermudah mengingatnya, ya. Nah, dia lebih lebar jadinya karena ada lekuknya, nggak simetris lagi. Ini kalau ini muncul Anda temukan berarti dia mengalami hipertrofi atrium kiri. Nah ini, ya, itu gelombang P. Nah kita kaji dia normal atau tidak. Kalau seperti ini normal. Ini namanya P apa? P yang berlekuk, masih ingat? P yang berlekuk namanya P apa? Ya silakan tulis di catatan Anda, nanti diupload. Ya baik, kita lanjutkan. Ini gambar P yang normal simetris. Nah kalau ini ada P yang berlekuk, ya ini P berlekuk. Nah ini soal yang ke-7, silakan ditulis di catatan Anda. P yang berlekuk sehingga melebar seperti ini disebut apa? Ya, oke, tulis ya. Kemudian ini P yang runcing, ya ini P runcing tadi disebut P pulmonal. Sedangkan ini yang P namanya P inversi yang terbalik. Nah, ketiga gambar ini ya abnormal, ya. P yang terbalik biasanya ini menunjukkan irama jangsional, ya, irama jangsional. Dia bentuknya aneh, biasanya P tidak ada atau tidak tampak atau terbalik biasanya, ya, terbalik, ya. Nah, kemudian kita masuk ke langkah 4, yaitu kita kaji GRS kompleksnya. Normalnya itu biasanya tadi 1,5 sampai 3 kotak kecil. Kalau abnormalnya jelas dia lebih lebar dan bahkan P-nya sudah tidak ada, ya. Nah contoh seperti ini nih, GRS lebar-lebar semua nih. Dari sini sampai sini tuh lebih dari 3 kotak kecil, ya, lebar. Disebut irama ventrikular, ya. Baru kita kaji PR intervalnya, ya. Masih ingat PR interval, ya. Ini tadi 3 sampai 5 kotak kecil atau 0,12 sampai 0,20. Ya, kalau yang abnormal ini terjadi blockade atau blok, ya, atau blok hantaran, jadi lebih lebar dia. Ibarat kita menuju ke satu tempat, dari satu tempat. Nah, kalau ini ada jalan
jalan itu terputus, ya itu jalan satu-satunya, ya terputus, maka kita cari jalan lain. Nah, ketika kita cari jalan lain untuk melanjutkan tempat itu memerlukan waktu yang lebih panjang. Maka itu hanya menandakan blok, ya. Nah, ini contohnya ini PR intervalnya normal, ini semakin panjang. Ini berarti ada blok, makin panjang, makin butuh waktu. Nah, ini yang bloknya tuh di sini. Ada gelombang P yang tidak diikuti lagi RS. Jadi dia tidak terlihat. Jadi impuls itu tidak terlihat sampai ke ventrikelnya, hanya di atriumnya saja, ya. Atau pada kondisi sindrom preekstasi, contohnya pada WPW, Wolff Parkinson White, ya. Nah, ini kalau WPW itu biasanya tampaknya ada gelombang delta di sini, ya. Atau pada LGL, Lowen-Ganong-Levin syndrome, ini biasanya PR intervalnya sangat pendek, dia sangat pendek. Jadi waktu depolarisasi atrium sampai ke ventrikelnya sangat cepat, ya. Ini juga tidak baik, ya, mengganggu pada kondisi pasiennya, ya. Baru kita langkah 6, yaitu kita lihat bentuk gelombangnya sama atau tidak. Kalau seperti ini semuanya sama, lihat PQRST sama semua, ini normal. Nah, terkadang kita lihat seperti ini. Ini ada yang normal, ini lebar. Normal, lebar lagi. Ini abnormal. Bentuknya tidak sama, ya. Oke. Baru yang ketujuh, ya, kita lihat interpretasinya. Nah, kalau seperti ini kita lihat 6 langkah. Pertama kita lihat iramanya reguler, ya, teratur dari jarak antara R ke R-nya. Kemudian frekuensi heart rate-nya kita hitung, ya, ini kurang lebih tinggal berapa, ya. Ini enggak 1, 2, 3, 4, ya. 1, 2, 3, 4 kotak besar, berarti 4 kali 5, 20, masih kurang 1, ini 19. Berarti 1500 bagi 19, kurang lebih seperti ini, ya. Kemudian kita lihat gelombang P-nya ini kalau kurang dari 3 pasti normal. Kita lihat PR intervalnya dari awal PRS, kalau dia 3 sampai 5 itu juga normal. Ya, ini 3 berarti 0,12 detik. Kemudian kompleks RS-nya ini, ya, ini juga 3, ya. Karena normalnya 1,5 sampai 3, ini 3, berarti dari sini itu 2, 3 ini normal, ya, 0,12 detik, dan bentuk gelombangnya semuanya sama. Nah, ini namanya EKG normal, ya, namanya sinus rhythm, namanya ini EKG normal sinus rhythm. Di luar ini jika ada satu saja dari 6 ini, ya, ini satu saja abnormal, misalkan iramanya irregular, yang lainnya normal, itu sudah masuk kategori aritmia atau dysrhythmia, ya. Oke. Nah, ini dysrhythmia. Jika tidak memenuhi syarat tadi, maka disebut aritmia atau dysrhythmia. Banyak sekali, ya, terkait dengan jenis-jenis dysrhythmia. Nanti kita akan pelajari di tahap berikutnya Anda, ya. Ya, di tahap profesi nanti kita akan pelajari secara jelas terkait dengan jenis-jenis dysrhythmia yang sangat banyak, ya. Oke. Untuk di sesi ini cukup kita mengenal bagaimana langkah-langkah menginterpretasi pada EKG normal, ya. Oke. Nah, tadi yang EKG strip atau EKG monitor. Sekarang yang EKG 12 lead. Jadi EKG 12 lead juga sama langkahnya, yaitu menentukan irama, kemudian yang langkah kedua menentukan heart rate. Baru langkah yang ketiga adalah menentukan aksis, ya. Aksis itu adalah pertemuan dua garis lurus yang saling tegak lurus, ya, membentuk sudut, ya. Kemudian baru langkah 4 kaji tanda iskemik atau infak. Nomor 5 kita kaji, ya, kita kaji lagi tanda-tanda hipertrofi atau pembesaran di miokardnya. Langkah 6 kaji tanda gangguan elektrolit, dan langkah ke-7 adalah interpretasinya. Kita akan lihat langkah pertama menentukan irama. Nah, hasil tadi yang 7 langkah di interpretasi strip, hasilnya kita tulis di sini. Jadi nanti iramanya bukan reguler atau irreguler, tapi iramanya normal, sinus rhythm, contohnya itu irama, atau aritmia yang lain namanya, ya. Ini contohnya tadi,
Ini EKG strip ya. Kalau seperti ini, jadi normal ya. Ini berarti sinus ritem. Apakah dia sinus atau aritmia? Kalau ini sinus ritem, ya. Oke. Bentuk gelombang normal. Kalau seperti ini tidak normal ini. Semuanya lebar-lebar dari QRS-nya. Ini namanya irama id. Ini namanya tidak normal ini, ya. Lihat gelombang P-nya tidak ada, ya, atau tidak tampak. Ini namanya irama idioventricular rhythm. Nah, ini masuk dalam golongan aritmia, ya. Nah, ini bentuk ya dari irama, ya, untuk langkah pertama dalam EKG 12 lead. Kemudian baru kita tentukan heart rate. Ini sama ya. Biasanya kalau menentukan heart rate ini kita lihat lead yang paling jelas yaitu lead 2. Maka kita cek di lead 2-nya, ya. Nah, ini lead 2 panjang seperti ini, ya. Ini lead 2 benar ada di sini, tapi ini ada lead 2 panjang. Ini kalau mesin EKG yang sekarang ini yang sudah modern, jadi bentuknya lembaran. Di bawahnya ini biasanya ada 2 lead 2 yang diperpanjang. Ini fungsinya apa? Lead 2 yang diperpanjang ini fungsinya untuk mengetahui aritmia. Jadi untuk aritmia itu bisa diketahui dari lead 2 panjangnya, ya. Nah, ini lead 2 panjang kita cek, ya, berapa heart rate-nya. Ini contohnya begitu kita hitung, ini jumlah atau jarak antara R ke R-nya ini 24, berarti 1500. Ini 24 kotak kecil ya, jadi 1500 masukkan dibagi 24, mana 62,5. Normal nggak 62,5 kali per menit? Normal, ya. Ya, ini 62 jadinya, ya. Baru yang berikutnya adalah menentukan aksis. Aksis ini aksis arah rata-rata impuls listrik yang membentuk 2 garis yang saling tegak lurus. Aksis normal kita ini sudutnya min 30 sampai 110. Ya, ini aksis normal kita. Ya. Nah, kalau dia abnormal ya bisa dari sini minus, misalkan dari sini ke atas nih, ke minusnya lebih besar, minus ke min 30 sampai min 90, ini abnormal. Nah, kalau dia arah sini namanya LAD, left anterior descending. Kalau dia di atas 110 positif, ini RAD. Kalau minus 90 sampai minus 180 berarti no man line atau ekstrim RAD itu di sini. Ini abnormal, ya. Nah, ini. Ya, aksis normal. Min 30 sampai positif 110. Sekarang pertanyaan ke-8. Seorang dilihat aksisnya, ya, setelah diukur itu aksisnya adalah 150. Berarti aksisnya namanya apa? Ya, silahkan tulis. Itu nomor 8. Aksis seseorang itu setelah diukur sudutnya antara lead 1 dengan AVF itu 150. Nah, namanya pasien tersebut dalam aksis apa? Ya, oke. Nah, kita lanjutkan. Ya, ini sama tadi kalau LAD tadi dari minus 30 sampai minus 90 namanya LAD, left axis deviation, ya, atau deviasi aksis kiri. Dan yang satu tadi di atas 110 ke atas sampai 180 positif, ini namanya RAD, ya, right axis deviation atau deviasi aksis kanan. Dan tadi minus 90 sampai minus 180 ini adalah ekstrim RAD, ya, atau deviasi aksis kanan atas atau ekstrim, ya. Ini. Nah, bagaimana cara menentukan aksis? Kita buat namanya garis, diagram garis, ya. Ya, seperti ini, masih ingat diagram garis, ada sumbu X dan sumbu Y, ya. Nah, ini AVF, ini aksis sumbu Y, sumbu X itu adalah lead 1, ya, lead 1, ya. Nah, ini, nah kemudian untuk menentukan aksis kita harus fokus di lead 1 dan AVF, lead 1 dan AVF. Ini lead 1, ini dan AVF ini. Nah, maka lead 1 nanti tempatnya di sini, sedangkan AVF nanti tempatnya yang ke bawah.
Yang ke bawah yang dituju ini tandanya positif, sedangkan yang ditinggalkan di sini negatif. Sama juga ini yang dituju ini positif di sini, ini negatif. Ya. Nah, kemudian setelah kita buat garis, maka kita buat garis imajiner sesuai nilainya. Ini contohnya lid 1, tadi kita potong, kita perbesar dari sini. Maka bagaimana cara menghitungnya? Maka yang dari garis isoelektris, ya, yang atas defleksi positif dikurangi defleksi negatif. Jadi yang ke atas dikurangi yang ke bawah. Ini ke atasnya 8 kotak ini, 8 kotak, sedangkan yang ke bawahnya di sini ada 7 kotak, jadi negatif ada 7. 8 dikurangi 7, kurang ketemu positif 1. Nah, dari positif 1 ini kita buat garis, karena positif berarti dia ke sini, titik nolnya di sini, di sini 1, buat garis seperti ini. Kemudian AVF-nya seperti ini, defleksi positif kurangi defleksi negatif, karena yang ke atas ini 1, ini ke bawahnya 5, 1 kurangi 5, ketemu minus 4. Ya, jadi minus 4, kemana coba? Tadi yang dituju itu berarti muatannya kemana? Positif, ini negatif. Berarti kalau negatif ke bawah atau ke atas? Tentunya di atas, karena dia negatif. Kita buat 1, 2, 3, 4, pas ketemu sini. Nah, ini akan nama pertemuan garis lurus, tegak lurus. Disebut aksis, kita hubungkan dari titik 0 untuk ke atas. Buat, ya, ini. Nah, kita ukur sudutnya. Nah, harus seperti ini. Kita ukur sudutnya. Ini kalau ini sepertinya lebih dari 30 ya. Ya, minus lebih dari minus 30. Nah, ini minus, ini untuk detailnya harus diukur. Berapa derajat dengan busur ya. Nah, seperti ini aksisnya apa? Ini LAD tentunya, karena min lebih dari min 30 ya. Ya, left axis deviasi atau deviasi aksis ke kiri. Ya, begitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan nomor 9. Ya. Nomor 9 ini saya gambarkan, nanti disebutkan, ditulis ya. Kalau seperti ini aksisnya apa? Ya, ini saya akan gambarkan dan ini nanti ditulis di kertas Anda yang nomor 8 ya. Jadi tadi kalau melihat aksis, kita masih ingat di lid 1 dan AVF. Nah, lid 1 ya, ini digambarkan ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini kotak-kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3 ke bawahnya ya. Kemudian AVF, ini garis elektris. Ini ke atasnya 3, ke bawahnya 6 ya, bawahnya 6. Nah, apa aksis pada pasien tersebut ya? Ya, oke ya, kita lanjutkan. Baru yang keempat kita kaji tanda-tanda iskemik dan infak ya. Ya, kita cek pada lid yang berpasangan, tentukan lokasinya. Nah, ini contoh, ini QRS yang normal, ini ada tanda-tanda ST elevasi ya. Ini yang akut, ini kalau dia udah berlangsung lebih dari 1 jam, ini muncul gelombang Q ya. Ini namanya evolusi infak ya. Ini pada sudah lebih dari 1 sampai 2 hari. Q patologis muncul, T-nya terbalik ya. Ini lebih dari 3 hari ya. Ini Q patologis semakin jelas, ST elevasinya sudah normal, tapi T-nya masih terlihat ya. Kemudian ini namanya recent ya. Kemudian tinggal Q patologis yang terakhir, ini old myocard infarct seperti ini. Jadi ini ada perjalanan terjadinya iskemik dan infak dari segi waktu
Ya, ini namanya evolusi infak. Ya. Nah, baru kita kaji tanda-tanda hipertrofi. Ya, biasanya kita lihat perubahan gambaran EKG di V1 sampai V6 atau terjadi perubahan aksis. Nah, ini seperti ini. Ya. Ini kalau kita lihat ini V1 ini sudah tinggi-tinggi. Tadi seperti kita lihat ketika kita pelajari QRS ini kan V1 ini harapannya rendah, V6 yang tinggi. Nah, ini ternyata terbalik. V1 QRS-nya atau puncak R-nya ini tinggi, sedangkan di V6 rendah. Ini melawan hukum R banding S di V1 sampai V6. Ini berarti ada masalah ini, ya. Ya. Kemudian kita lihat aksisnya. Aksis masih ingat ya, lead 1 dan AVF yang kita lihat. Ini aksisnya ini cenderung lebih negatif. Ini positif ya. Nah, aksisnya bermasalah ya. Baru kita lanjutkan ke langkah 6. Adakah gangguan elektrolit ya? Contohnya misalnya T yang tinggi, ini kemungkinan hiperkalemia. Ya, atau muncul gelombang U yang nyata, U-nya lebih tinggi daripada T, ini tanda-tanda hipokalemi. Ya, nah untuk mempelajari ini nanti kita akan ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Ya, baru langkah ke-7 adalah interpretasinya dengan 7 langkah. Ya, nah, kalau kita lihat iramanya, lihat di lead 2-nya, ini normal ya. PQRST ya, teratur ya, semuanya jelas gelombangnya. Ini namanya sinus rhythm, heart rate antara 60 sampai 100. Kalau dilihat dari cepatnya, jarak antara RR ke R ini antara 3 sampai 5 kotak, berarti dia heart rate antara 60 sampai 100, berarti normal. Ya, frekuensinya jelas 60 sampai 100, berarti dia dihitung dengan kotak kecil. Ya, jarak antara R ke R ini ketemu 93. Aksis, coba lihat Z1 AVF-nya, ini positif itu cenderung aksisnya normal. Ada pembebasan hipertrofi? Tidak ditemukan. Kalau hipertrofi tadi R-nya tinggi-tinggi di V1 atau V6, ini enggak, semuanya normal. R semakin V6 semakin tinggi, itu normal. Ya. P mitral, P pulmonal tidak ditemukan, P-nya semuanya normal ya. Ada iskemik dan infak, ada ST elevasi, ST depresi di semua lead tidak ada. Ya, 1 AVL, 2, 3 AVF ya. 1 V2, V3, V4, V5, V6 juga tidak ada. Ada gangguan elektrolit tadi yang tinggi-tinggi atau gelombang U yang nyata, tidak ada juga. Ya kalau kita lihat dari semua lead tidak ada ya. Ini tidak ada. Baru disebut normal, makanya disebut sinus rhythm. Jadi ini sama. EKG normal, sinus rhythm untuk EKG 12 lead. Ya. Oke. Nah, ini contohnya juga. Nah, kita lihat ya irama dari lead 2-nya. Iramanya sinus rhythm karena sama tadi jaraknya normal ya. PGR saja jelas ya. Kemudian frekuensi atrinya telah dihitung ternyata 83 jaraknya. Aksisnya ini juga ini positif cenderung aksisnya normal. Ada hipertrofi? Nggak ada. Misalnya nggak ada. Iskemik dan infak? Nah ini ternyata ada T terbalik pada pasangannya. Ini 1 dan AVL. 1 dan AVL masih ingat tadi lokasinya di mana? Ketika kita tadi bicara lokasi, ya. 1 dan AVL, ya. Nah, 1 dan AVL tanpa T inverted, ya. Kemudian gelombang elektrolit T yang tinggi-tinggi dan juga gelombang T yang nyata, gelombang U yang nyata juga tidak ditemukan ya. Nah, tidak ada. Nah, seperti apa kalau seperti ini? Cara bacanya irama harus kita baca. Ya. Kemudian ada masalahnya T inverted. Masih ingat T inverted itu ada masalah apa? Di iskemik. Iskemik di mana? Yaitu di high lateral. Makanya kita sebutkan kalau seperti ini adalah sinus rhythm kita baca dan adanya iskemik ini, T inverted iskemik, lokasinya 1 AVL itu high lateral. Makanya sinus rhythm dengan iskemik di high lateral. Nah gitu, ya.
Ini untuk perkenalan saja, tapi untuk Anda semua adalah kompetensilah mengenal gelombang-gelombang yang utama untuk tahapan ini, ya. Oke. Nah, jika tidak memenuhi syarat dari irama sinus ritem, maka ketika kita menginterpretasinya, ya, untuk menegakkannya, maka aritmianya itu disebut, contohnya tadi, sinus ritem, sinus bradikardi, sinus takikardi, dengan tanda apa yang kita temukan? Ada tanda iskemik, atau tanda hipertrofi, atau tanda gangguan elektrolit, ya. Oke. Nah, ini banyak sekali tanda-tandanya, ya. Nah, demikian ya penjelasan untuk langkah-langkah interpretasi EKG ya pada EKG strip dan EKG 12 lead. Silahkan dipahami, disimak video tutorial ini berulang-ulang ya, karena semakin kita mengulang pasti semakin mengenal. Dengan semakin mengenal kita akan semakin tahu. Ya, apabila Anda ada pertanyaan ya selama penjelasan saya tadi, silahkan hubungi fasilitator kapanpun dan dimanapun, silahkan, kami akan memfasilitasi Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Selamat bertemu kembali dalam sesi-sesi berikutnya. Saya akhiri untuk tutorial di Skilab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.